Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kelas online bersama saya Rizky Muhammad Ramdan. Kali ini kita akan melanjutkan sesi pembelajaran kita yaitu mengenai tutorial CSS dasar. Nah, di mana di video sebelumnya kita sudah belajar yang namanya selector ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang inheritance atau pewarisan dari perilaku yang diberikan oleh parentnya atau pewarisan ya. Nah, jadi di CSS ini kita bisa mewarisi perilaku-perilaku yang ada di dalam tag HTML. Nah, yang pertama itu apa? Itu inheritance. Nah, jadi inheritance ini sebuah elemen yang mewarisi beberapa nilai dari properti yang dimiliki oleh elemen parentnya. Nah, maksudnya apa? Jadi ada beberapa elemen yang memang dia bisa mewarisi apapun yang ada yang dimiliki oleh parentnya ya atau orang tuanya gitu. Jadi contohnya misalkan gini, kalau dianalogikan orang tua dan anak, contoh misalkan orang tuanya itu rambutnya berwarna oranye, pasti anaknya juga akan identik dengan rambutnya oranye tanpa harus dia mengecat rambutnya menjadi oranye. Atau misalkan seperti ini, ada sebuah orang tua yang memang rambutnya itu lurus, pasti anaknya juga akan lurus ya, tanpa memang dia harus ngelurusin rambutnya gitu. Nah, itu adalah inheritance atau pewarisan. Jadi yang mewarisi dari perilaku parentnya atau orang tuanya. Nah, kenapa di sini dituliskan beberapa? Jadi memang tidak semua tag yang ada di HTML bisa mewarisi dari kelas parentnya atau kelas orang tuanya. Jadi hanya ada beberapa properti yang memang bisa untuk mewarisi parentnya dan ada juga beberapa properti yang memang tidak bisa. Nah, contoh kalau dianalogikan lagi kayak misalkan orang tuanya berambut apa? Berambut oranye, bisa jadi anaknya berambut kecoklatan karena mungkin ada sebagian genetik dari kakeknya mungkin atau neneknya yang memang rambutnya tidak oranye. Jadi seperti itu. Nah, kenapa saya menyimpulkan hanya beberapa ya, hanya beberapa yang memang bisa mewarisi dari perilaku orang tuanya atau parentnya. Nah, di sini ada properti yang memang bisa diwariskan kepada turunannya ya atau anaknya. Yang pertama ada color. Color itu untuk warna, lalu ada font, ada line height, ada text legend, lalu ada text indent, ada visibilitas dan lain-lain. Nah, jadi beberapa properti yang ada di sini itu bisa diwariskan kepada turunannya. Ya, seperti itu. Oke ya, kita langsung aja contohkan. Misalkan di sini saya akan buat dua buah file. File yang pertama yaitu file HTML. Seperti ini, saya save dulu. Lalu yang kedua, CSS-nya. Nah, contoh misalkan gini. Di dalam HTML, misalkan saya akan membuat sebuah rangkaian tag sederhana yang di dalamnya itu ada yang pertama ada H1, selamat datang, lalu ada lagi yang namanya A. Ini untuk link ya, misalkan di sini seperti ini. Lalu satu lagi saya kasih paragraf. Paragrafnya default aja. Saya kasih dua paragraf aja ya di sini. Saya save dulu. Kita open in browser. Nah, jadi di sini saya mempunyai beberapa properti. Yang pertama ada H1. H1 ini menandakan dia untuk heading ya. H1. Lalu di sini ada ref. Ref ini untuk
untuk loncat gitu ya, untuk loncat ke halaman yang lain itu dengan menggunakan ref. Lalu ada 2 buah paragraf ya, yang dimana paragrafnya paragraf default. Nah, berarti ada 3, ada H1, ada link, dan ada P atau paragraf. Nah, maksud dari inheritance atau pewarisan, contoh misalkan di sini di CSS-nya, saya akan kasih body ya, karena H1A dan P ini berada di dalam body, maka body ini kita namakan parent atau orang tuanya. Nah, jadi apapun yang dilakukan oleh orang tua atau di setting di CSS-nya itu akan merubah semua isi dari body-nya. Contoh misalkan gini, saya akan kasih body-nya, kita selektor body-nya, color, misalkan gray, seperti ini. Kita save. Ini ya, jangan lupa ya, di setelah titelnya kita tambahkan untuk CSS-nya, ref-nya ke belajar.css. Oke, saya save, lalu saya refresh di sini. Oke, atau misalkan biar kelihatan, kita pakai red. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita semua sudah mengganti warnanya itu menjadi warna merah di dalam sebuah body. Nah, kenapa di sini keseluruhan H1, P dan lainnya kenapa menjadi warna merah? Karena memang kita selektornya yaitu body. Body itu adalah parentnya ya, kelas parentnya atau si orang tuanya. Jadi kalau misalkan kita selektor bodinya, maka seluruh isi dari si body ini akan berubah menjadi kalau di sini warnanya merah. Nah, makanya di sini akan berubah menjadi warna merah tanpa kita harus ketikkan misalkan di sini H1 lalu kasih warna merah, terus P kita kasih warna merah dan lain-lain. Nah, itu yang dimaksud dengan inheritance atau pewarisan dari kelas parent. Nah, tetapi yang jadi masalahnya ada salah satu tag yang memang dia tidak berubah menjadi warna merah ya, tidak berubah menjadi warna merah. Nah, itu tidak termasuk ke dalam inheritance. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, ya memang tidak semuanya ya, hanya beberapa saja yang properti yang memang bisa dimiliki oleh parentnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan seperti ini, jadi kita harus menambahkan inheritance baru atau parent baru gitu untuk si tag yang memang tidak berubah. Contoh misalkan di sini kita tambahkan lagi, kita lihat dulu di sini ya. Ternyata A ini tidak mewarisi dari inheritance parent body. Nah, makanya A ini tidak berubah menjadi warna merah. Nah, supaya berubah menjadi warna merah, kita buat lagi inheritance kita sendiri ya, atau manual. Jadi kita tag selektornya yaitu A, seperti ini. Lalu kita kasih color, misalkan colornya red, sama. Kita save, kita refresh. Nah, maka akan berubah menjadi warna merah. Nah, sebetulnya di materi kali ini saya hanya menyampaikan bahwa di dalam HTML dan CSS itu ada yang namanya inheritance atau pewarisan. Tidak hanya nanti bahasa-bahasa yang lain ya, bahasa yang lain juga ada pewarisan gitu. Nanti setelah ini, jika teman-teman menemukan studi kasusnya yang seperti ini, kok ada beberapa yang tidak bisa dirubah gitu. Sedangkan kita merubah dari parentnya yaitu bodinya keseluruhan. Tapi ada beberapa yang memang tidak bisa dirubah. Nah, kenapa tidak bisa dirubah? Karena memang dia tidak termasuk ke dalam inheritance dari si parent bodinya. Makanya kita harus bikin manual, yaitu seperti ini. Contoh studi kasusnya yaitu
A yang ini ya, A yang ini itu tidak bisa dirubah warnanya. Maka kita harus merubah parentnya menjadi default dan kita tambahkan di sini A colornya red. Sehingga tampilannya ini seperti ini. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi untuk inheritance ini sebetulnya pewarisan dari yang kita selektor pertama. Contoh misalkan di dalam HTML itu adalah body ya. Kalau misalkan di dalam body ada seperti ini, ya kita kalau misalkan ingin menjadikan dia berwarna merah contohnya, itu tidak harus satu-satu. Kita selektor aja bodinya menjadi parent. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau misalkan kalian menemukan kasus seperti ini, berarti kalian harus seharusnya sudah tahu ya bagaimana caranya mengatasi. Kita akan ketemu lagi di tutorial selanjutnya mengenai CSS, masih di channel kelas online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.